Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konsep ilmu gizi. Yang pertama, kita akan membahas beberapa definisi terkait dengan ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kemudian, zat gizi atau nutrisien adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Kemudian, gizi adalah elemen yang terdapat dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Kemudian, status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi itu sendiri. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan yang mentah. Kemudian, makanan adalah bahan padat atau cair selain obat-obatan yang mengandung zat-zat gizi dan atau bahan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi untuk tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh atau kita konsumsi. Kemudian, pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Pengelompokan zat gizi. Zat gizi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Untuk zat gizi makro itu terbagi menjadi tiga, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian untuk zat gizi mikro terbagi menjadi dua, yaitu mineral dan vitamin. Karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi, yang kedua sebagai cadangan makanan, kemudian sebagai pengatur metabolisme lemak. Kemudian apa saja sih sumber-sumber karbohidrat? Ya, ada beras merah, ya, di mana beras merah di sini dia tinggi serat, ya. Kemudian ubi-ubian, ya, sebagai penghasil antioksidan. Kemudian untuk kentang, ya, efek untuk kenyangnya itu cepat kalau kentang, ya. Kemudian jagung, ya, asam folatnya tinggi. Kemudian gandum di sini baik untuk jantung dan melancarkan pencernaan. Kemudian jenis kacang-kacangan, ya. Kemudian sumber karbohidrat yang lain juga sayuran hijau, ya. Dimana di sini untuk sayuran hijau itu rendah kalori. Adapun sumber karbohidrat dari buah dan sayur, ya, yang bisa menghasilkan energi, yaitu antaranya ada nangka, ya, kemudian sawo, alpukat, ya, pisang, ya, buah apel, ya, itu buah-buahan yang mengandung karbohidrat, ya, bisa sebagai sumber energi. Ada dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Di mana untuk jenis karbohidrat yang sederhana itu terdiri dari satu atau dua molekul saja, ya, sehingga karbohidrat sederhana di sini lebih mudah diproses oleh tubuh atau bisa langsung diserap oleh darah, ya, sehingga karbohidrat sederhana di sini cenderung akan lebih cepat dalam meningkatkan kadar gula darah. Apa saja sumber karbohidrat sederhana? Yang pertama adalah ada gula, ya, madu, ya, sirup, ya, itu adalah sumber karbohidrat sederhana. Ya, sehingga kalau misalkan kita sedang berpuasa, alangkah baiknya, ya, pada saat buka puasa kita minum yang manis-manis dulu, ya, minum air teh manis, ya, sehingga akan cepat mengembalikan kadar gula darah. Kemudian untuk karbohidrat kompleks di sini sumbernya itu ada beberapa, ya, contohnya kacang-kacangan, kemudian mie, bihun, nasi, kentang, jagung, ya. Dimana untuk karbohidrat kompleks di sini butuh waktu untuk meningkatkan kadar gula darah, ya, tidak secepat karbohidrat sederhana. Protein, ya. Protein di sini memiliki beberapa fungsi. Yang
utama sebagai zat pembangun di dalam tubuh, ya. Peranan ini sangat penting pada saat masa pertumbuhan, yaitu dari bayi sampai remaja, ya, untuk zat pembangun tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengganti sel-sel yang rusak. Nah, mengganti sel-sel yang rusak di sini berperan penting setelah dewasa. Kenapa? Karena pada masa dewasa ini sudah tidak ada proses pertumbuhan atau pertumbuhan telah berhenti. Kemudian yang ketiga, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Kemudian apa itu sumber protein? Ya, sumber protein itu ada sumber protein yang kandungan proteinnya tinggi, menengah, dan rendah. Yang pertama, untuk kandungan protein tinggi itu ada susu, ya, kemudian telur, ikan, kerang, ya, kemudian udang, ya, atau makanan jenis-jenis hewan seafood, ya, hewan laut, ya. Kemudian kandungan protein menengah, yaitu yang pertama ada daging, ya, daging sapi, ya, kemudian ayam, ya, kemudian tepung, ya, dan kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan juga termasuk sebagai sumber protein dengan kandungan menengah. Ya. Kemudian kandungan protein rendah, yaitu ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian untuk sumber protein itu terbagi menjadi dua, ada sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Sebenarnya hal utama yang membedakan antara protein dan nabati itu terletak pada kandungan asam aminonya, ya. Untuk protein hewani di sini jenis protein yang berasal dari hewan, ya. Saya rasa semuanya sudah paham, ya, sudah tahu, ya, untuk protein hewani dan nabati. Kemudian sumber protein yang dari hewan itu apa saja? Ya, berarti daging, ya, daging merah, ya, kemudian ayam, ya, daging ayam, daging sapi itu daging merah, ya, kemudian ikan, telur, dan produksi olahan susu, contohnya seperti keju, ya, yogurt dan lain-lain. Kemudian protein nabati, ya, di sini protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh apa makanan yang berasal dari yang mengandung protein, ya, itu ada kacang-kacangan, ya, kayak contohnya tahu, tempe, itu kan berasal dari kacang-kacangan, ya, tahu, tempe, kemudian gandum, ya, oat, ya, sereal, ya, oat atau sereal. Kemudian ada juga beberapa jenis buah-buahan yang mengandung protein. Kemudian perlu kita tahu juga kandungan protein di dalam telur, ya. Kenapa? Karena seringkali, ya, biasanya itu terjadi pada anak-anak mengalami yang namanya alergi telur. Kenapa kok bisa alergi telur, ya? Karena di sini kita harus tahu dulu bahwa kandungan protein di dalam telur itu berbeda antara putih telur dan kuning telurnya. Biasanya yang membuat alergi itu adalah putih telurnya. Kenapa? Karena untuk satu porsi atau satu butir telur itu untuk telur putihnya itu mengandung 3,6 gram protein. Sedangkan kalau untuk kuning telurnya itu hanya 2,7 gram protein, ya. Sehingga putih telur, ya, di sini seringkali, ya, menjadi alergi sebagai faktor alergi untuk anak, ya. Munculnya alergi pada anak dengan konsumsi putih telur itu disebabkan karena sistem kekebalan tubuh mengidentifikasi beberapa protein dalam telur itu sebagai zat yang berbahaya, ya. Adapun gejala ringan yang dialami, ya, pada saat mengalami alergi itu bisa berupa ruam, gatal-gatal, ya, pilek, kemudian ada sampai yang mengalami gangguan pencernaan, mual, dan muntah. Kemudian bagaimana? Apakah anak yang mengalami alergi telur itu harus stop, tidak boleh konsumsi telur lagi, atau tetap dilanjutkan, ya? Saran saya itu tetap dilanjutkan karena alergi itu sendiri nanti lama-lama akan hilang, tetapi dengan konsumsi yang dosisnya lebih sedikit, ya, nanti lama-lama akan ditingkatkan, ya, sehingga
nanti anak akan terbiasa atau alergi itu akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi jangan takut ya untuk tidak konsumsi telur. Lemak, fungsi lemak itu sebagai pelarut vitamin AD atau vitamin A, D, E, dan K ya. Kemudian sebagai pelindung alat-alat tubuh. Yang ketiga sebagai pelindung tubuh dari temperatur rendah. Apa saja sumber-sumber lemak ya? Yang pertama ada sumber lemak nabati dan sumber lemak hewani. Yang pertama untuk sumber lemak nabati ada alpukat, kacang kenari, tumbuhan laut, minyak kelapa, margarin, santan, dan kedelai. Kemudian untuk lemak hewan itu sumbernya dari daging, telur, ikan laut, dan susu. Kemudian untuk vitamin dan mineral ya, meski termasuk mikronutrien untuk vitamin dan mineral, tetapi kebutuhan zat gizi ini harus dipenuhi oleh orang tua jika ingin anaknya tetap sehat ya. Asupan zat gizi mikro ini juga membantu memperkuat imun dan menunjang fungsi sel serta organ tubuh anak. Asupan zat gizi vitamin dan mineral untuk anak umumnya bisa didapatkan dari berbagai ragam buah dan sayuran. Namun untuk daging merah, ya, daging ayam, kemudian makanan laut juga tidak kalah kaya akan berbagai vitamin dan mineral di dalamnya. Ya. Kemudian fungsi vitamin. Fungsi vitamin yang pertama adalah mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Yang kedua, mempertahankan fungsi berbagai jaringan, contohnya jaringan epitel. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam pembuatan zat-zat tertentu di dalam tubuh. Kemudian untuk fungsi mineral ya berperan dalam memelihara tubuh secara keseluruhan. Kemudian fungsi air salah satunya adalah sebagai pelarut dan menjaga stabilitas temperatur suhu. Ya, oke. Untuk hari ini materi ilmu gizi sampai di sini ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.